Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kita kesehatan, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Kali ini kita akan membahas tentang mengidolakan artis K-pop menurut pandangan Islam. Materi yang saya bawakan pada kali ini bersumber dari kajian hadis tematik tentang tokoh idola dalam perspektif Islam karya Nurdin. Seperti yang kita ketahui, budaya Korea ini sangat berkembang pesat di beberapa tahun terakhir secara meluas, termasuk di Indonesia. Budaya Korea ini diterima dengan baik sehingga menimbulkan sebuah fenomena yang disebut Korean Wave atau Hallyu. Korean Wave atau Hallyu ini memproduksi 3 produk, yaitu Korean drama, Korean movie, dan Korean popular atau biasa disebut K-pop. Dan salah satu dari 3 produk yang paling digemari di Korean Wave atau Hallyu ini adalah musik pop atau K-popnya. Keberadaan artis K-pop ini tentu mempengaruhi banyak hal, seperti penggunaan produk-produk skincare ala Korea, makeup ala Korea, atau style-style berpakaian ala Korea, hingga makanan-makanan ala Korea yang menjamur di Indonesia. Lalu, bagaimana pandangan Islam terhadap mereka-mereka yang mengidolakan artis K-pop ini? Idol sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu eidolon yang berarti citra dan dari kata eidos yang berarti bentuk. Sedangkan tokoh idola adalah seseorang yang dipuja oleh pengagumnya. Nah, seseorang ini bisa berasal dari mana saja, seperti kalangan artis, ilmuwan, atau sastrawan. Selanjutnya, kita akan membahas idola dalam pandangan Islam. Memiliki idola diperbolehkan dalam Islam, asalkan tidak menjadikan kita keluar dari syariat-syariat dan hukum Islam. Karena kondisi saat ini itu telah membiaskan kita terhadap kecintaan dan keidolaan kita terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu membutuhkan proses dan usaha yang harus dijalankan dengan segenap jiwa dan raga. Tentu saja, untuk mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus ada kesadaran dan juga keinginan dalam hati untuk mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi mereka-mereka yang lebih mengidolakan artis non-Muslim seperti artis K-pop ini, tentu saja semakin hari akan semakin bertambah rasa cintanya. Begitu juga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita juga harus sering membicarakan kebaikan dan akhlak beliau agar tumbuh dalam hati kita semakin mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dilengkapi dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dimasukkan rasa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah akan memberikan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum mengidolakan artis non-muslim menurut pandangan Islam. Islam sendiri mengkategorikan hukum mengidolakan non-muslim itu menjadi 3, yaitu boleh, makruh, dan juga haram. Mengidolakan non-muslim diperbolehkan apabila hanya sebatas menyukai ketampanan, kepintaran, keahlian, atau menyukainya hanya secara lahiriah tanpa disangkut pautkan dengan agama yang dianutnya. Mengidolakan non-muslim menjadi makruh apabila mengaguminya secara keseluruhan atau segala apa yang ada pada orang tersebut secara fisik, namun tidak ikut membenarkan agama yang dianutnya selain Islam sehingga tidak membawa diri sendiri menjadi golongan orang yang kafir. Mengidolakan seorang non-muslim menjadi haram apabila mengagumi dan mengidolakan orang tersebut hingga menjadi fans fanatik yang membenarkan semua yang ada pada sang idola, mengakui dan membenarkan agama yang dianutnya selain Islam tentu saja, sehingga menjadikan diri sendiri menjadi golongan orang yang kafir. Tentu saja kita sebagai seorang muslim juga harus bisa membedakan antara yang hak juga yang batil. Begitu juga dengan idola, jangan sampai kita salah memilih seseorang untuk dijadikan sebagai idola kita.
sudah menjadi suatu keharusan bagi kita sebagai umat muslim untuk mengidolakan Nabi Muhammad SAW, karena dengan begitu kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan dengan meneladani akhlak beliau, dan juga semoga kita diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW di hari akhir nanti, seperti sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, anta ma'aman ahbabaka, yang artinya engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Bukhari. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Semoga juga kita diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.